Ya, masih kita lanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik ya, sampai pukul 5 sore nanti. Dan pastinya masih banyak hal yang bisa kita bagi. Nah, Anda juga bisa berbagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ditunggu pokoknya dari Anda ya atensinya. Siapa lagi nih? Oh, ada Mbak Rini lagi ya. Oke. Ya, semoga aja sudah mendapatkan informasinya. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai tanda-tanda orang sibuk yang sebenarnya merasa kehilangan makna hidup. Terus tanda-tanda orang yang apa ya, wajahnya kelihatan ceria, tetapi sebenarnya dia itu ngerasa ada hati yang terluka. Nah, terus satunya lagi orang yang hidup mewah, tapi sebenarnya dia tuh ngerasa kesepian. Nah, kira-kira dari 3 hal itu, Anda berada di mana? Oke, Anda paling tahu siapa diri Anda. Makanya penting banget ya untuk kita untuk coba mawas diri, mencoba untuk ya membaca lagi siapa diri kita, merenung, merefleksikan diri. Pada saat malam, pada saat kita sepi, pada saat kita ngerasa tidak ada siapa-siapa, seolah-olah seperti itu. Kita perlu untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Kita perlu untuk menanyai diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam dunia ini? Jangan-jangan semuanya bukan. Nah, makanya perlu ya kiranya ketika kita sendirian itu ya, dalam kesendirian itu kita perlu membuat kalimat-kalimat yang bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apa aja sih kalimatnya? Nah, ini dia. Satu, kalimat yang apa ya, bisa membuat kita itu jadi sedikit lebih tenang. Apa? Semua ini akan berlalu. Ya, ketika kita berhadapan dengan masalah, pastinya kita ini akan merasa sangat mudah untuk terperangkap dalam putaran masalah yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Tapi cobalah mengingat kalimat sederhana ini. Semua ini akan berlalu. Nah, frasa ini mengingatkan kita bahwa apapun yang sedang kita hadapi, entah itu masalah besar atau kecil, sebenarnya bersifat sementara. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, akan berlalu pada waktunya. Jadi mengucapkan kalimat ini lebih-lebih berulang-ulang ya. Ini seperti kita sedang mengajarkan pikiran kita untuk mengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesulitan yang terasa berat saat ini yang kita hadapi ya, pada akhirnya akan berganti menjadi sesuatu yang lebih ringan atau bahkan kebahagiaan. Ini bukan sekadar optimisme kosong, melainkan pengakuan bahwa orang hidup adalah rangkaian peristiwa yang terus berjalan, terus berubah. Nah, kalimat ini juga dapat memberikan ruang untuk bernafas di tengah tekanan. Dengan memahami bahwa situasi sulit hanya sementara, pikiran bisa merasa ya ada yang bisa kita lepaskan sejenak dari beban yang menekan. Saat Anda mengingatkan diri Anda sendiri bahwa semua ini akan berlalu, Anda mulai membuka pintu untuk menemukan harapan baru. Lalu kalimat kedua adalah, aku sudah melakukan yang terbaik. Ya, ada saat-saat ketika kita dipenuhi dengan rasa bersalah atau tidak puas dengan apa yang telah kita capai. Di situasi seperti itu, kita perlu mengingat kalimat, aku sudah melakukan hal yang terbaik. Ya, pengakuan ini bukan berarti menutup mata terhadap perbaikan yang bisa dilakukan, melainkan bentuk pengampunan terhadap diri sendiri atas usaha yang telah diberikan. Mengakui bahwa kita sudah berusaha semampu kita bisa mengurangi tekanan batin yang seringkali membuat stres berkepanjangan. Pikiran negatif seperti seharusnya aku bisa lebih baik atau mengapa aku tidak seperti orang lain, itu hanya akan memperkeruh suasana hati.
Tetapi dengan mengingatkan diri kita sendiri bahwa usaha maksimal telah dikerahkan, pikiran bisa merasakan kedamaian dan menerima kenyataan dengan lebih baik. Ini juga yang membantu menggeser fokus dari kegagalan ke pelajaran. Jadi saat Anda mengulang-ulang kalimat itu, Anda tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk melangkah lebih baik tanpa beban rasa bersalah. Kemudian ada kalimat lain, ini dia kalimatnya, aku berhak untuk merasa tenang. Ya, di tengah kesibukan dan tanggung jawab sehari-hari. Seringkali kita itu lupa bahwa ketenangan adalah hak, bukan kemewahan. Ucapkan pada diri sendiri, aku berhak untuk merasa tenang. Nah, kalimat ini mengandung kekuatan untuk mengingatkan bahwa kita pantas mendapatkan momen-momen damai terlepas dari seberapa sibuk atau rumitnya situasi yang sedang dihadapi. Ketika pikiran mulai terasa berat, ingatkan bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan menarik nafas panjang. Ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan setelah pekerjaan selesai, melainkan sesuatu yang bisa diakses kapan saja. Dengan memberi izin pada diri sendiri untuk merasa tenang, kita mencapai atau bahkan menciptakan ruang ketika stres tidak mendominasi. Dan ini juga yang membawa pemahaman bahwa menjaga keseimbangan batin sama pentingnya dengan mengejar tujuan. Jadi jangan ragu untuk mengucapkan kalimat ini ketika kita merasa tertekan. Ini seperti mengingatkan otak kita untuk istirahat bukanlah kelemahan, melainkan kebutuhan. Terus kalimat yang berikutnya adalah aku percaya pada diriku sendiri. Ya, di dunia yang penuh dengan tantangan, seringkali yang dibutuhkan hanyalah keyakinan pada diri sendiri. Kalimat sederhana seperti aku percaya pada diriku sendiri bisa menjadi mantra yang kuat. Keyakinan ini mampu menenangkan pikiran dan mengurangi keraguan yang kerap datang saat dihadapkan pada keputusan besar atau rintangan berat. Pikiran kita sering dipenuhi oleh pertanyaan, bagaimana jika? Yang memicu rasa takut dan cemas. Nah, dengan menyuarakan kepercayaan diri, otak kita diingatkan bahwa semua pengalaman dan kemampuan yang telah dikumpulkan cukup untuk menghadapi apapun. Kepercayaan diri ini mengubah cara pandang dari ketidakmampuan menjadi potensi. Dan mengulang-ulang kalimat ini juga akan memperkuat hubungan dengan dirimu sendiri, diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita mengatakan aku percaya pada diriku sendiri, aku percaya pada diriku sendiri, aku percaya pada diriku sendiri, itu sepertinya menanamkan benih kekuatan yang pada gilirannya tumbuh menjadi keberanian untuk bertindak dan mengambil risiko tanpa ketakutan berlebihan. Sementara kalimat terakhir adalah hari ini adalah kesempatan baru. Ya, kadang-kadang kita terlalu terbebani oleh masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Makanya melupakan kekuatan, ya, itu yang membuat kita lupa pada kekuatan momen sekarang. Kalimat hari ini adalah kesempatan baru. Ini mengingatkan bahwa setiap hari adalah awal yang baru, penuh peluang untuk memulai kembali dengan pikiran yang lebih tenang. Kalimat ini menuntun pikiran kita untuk fokus pada saat ini ketika semua kemungkinan masih terbuka lebar. Jadi berpegang pada gagasan, hari ini adalah halaman kosong yang bisa diisi dengan pengalaman baru. Ini akan mengurangi kecemasan yang sering berasal dari kekhawatiran yang belum terjadi atau penyesalan atas yang sudah lewat. So, jadikan frasa bagian dari rutinitas harian Anda, terutama di pagi hari. Dengan memulai hari dengan mindset seperti ini ya, kita memberikan energi positif yang bisa membantu menjalani hari-hari kita dengan lebih ringan dan penuh semangat. Mengingat bahwa
Setiap hari adalah kesempatan baru, menghidupkan harapan yang segar dan membuat pikiran lebih damai. So, inilah kita membuka ruang untuk ketenangan. Oke? Nah, kira-kira sudahkah Anda melakukan hal yang seperti ini? Oke, dan sepertinya saya harus pamit undur diri dulu deh dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Dibio juga di Ambu Kembang ya. Oke, thank you. Ada Rini, ada Mas Subhan, ada Sanji di Comal, dan lain sebagainya. Pokoknya buatlah diri kita tenang, hadapi segala sesuatu semampu kita, tanpa harus ngerasa bahwa ini semua adalah beban, ini semua adalah sesuatu yang salah. Memaafkan diri sendiri, menghargai segala upaya yang telah kita lakukan, juga sama pentingnya menghargai orang lain. So, itulah hari ini kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.